pola tarbiyah salafiyah yang berikutnya. Disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari dalam audio tersebut, salah satu pola tarbiyah salafiyah. Memang sayang kalau seorang sudah mengikuti hawa nafsu walaupun pintar, itu jadi jahil. Tadi 2 ayat yang sudah kita dengarkan, ya. Nah, apa itu? Syekh Al-Bukhari mengatakan, wa munawalatu hadzal amr wan nadharu fihi la takhda' li hududhin nafs, innama mizanu dhalika wala lil umuri syakhsiyah, innama mizanu dhalika huwal manhajus salafi alladhi alaihi al-ijtima'. Ini salah satu pola tarbiyah salafiyah, ada di audio itu. Audio itu sebagaimana antum sudah mengetahui, bukan audio nasihat dari Syekh, nggak ada sebab, nggak ada itu, atau diminta Syekh, ya Syekh bisa telekonferensi nasihatin kami. Syekh menasehatin misalkan. Enggak. Nasihat itu, audio itu dikirim sebagai jawaban terhadap surat asatidzah kepada beliau yang dikirim katanya hampir 200 halaman, entah atau lebih. Dibaca oleh Syekh satu persatu, diteliti, dibaca pelan-pelan oleh Syekh. Halaman demi halaman, diberi catatan-catatan, dan itu terus simpan di Syekh catatan-catatan itu. Maka itu di mukaddimah audio itu saya sudah mengatakan bahwa telah dikirimkan kepadaku oleh al-ikhwah yanil asatidzah sebuah surat yang bersama dengannya sebuah diktat dan buku kecil. Lengkap nih, saya sebutkan ini objek penelitiannya. Ya. Beliau nggak mengatakan berdasarkan cerita via telepon, berdasarkan berita salah satu ikhwan yang menemui kami. Enggak. Syekh bilang berdasarkan apa yang telah aku baca dari surat yang dikirimkan kepadaku, yakni oleh al-asatidzah. Bersama dengannya sebuah diktat dan juga sebuah buku kecil. Rinci nih, Syekh. Ya. Maka berdasarkan hasil penelitian tersebut, aku berkata. Bisa difahamin? Ya. Audio itu bukan audio muhadharah Syekh. Bukan. Itu audio jawaban. Fatwa. Maka aku mengatakan. Nah, inilah satu pendidikan tarbiyah salafiyah. Beliau, pembahasan tentang permasalahan ini dan penelitian tentangnya tidaklah tunduk atau mengikuti kemauan hawa nafsu. Dan tidak boleh pembahasan permasalahan ini mengikuti urusan-urusan pribadi. Penting kan? Kalau urusan pribadi ya ikhwan, mungkin sudah sejak dulu kita tinggalkan. Ya. Kalau seandainya urusannya adalah urusan pribadi, kesalahan dan ketergelinciran pribadi, atau akhlak-akhlak yang sekarang ini kan sering asatidzah bicara akhlak. Kata salah satu teman, apa mereka ini merasa akhlaknya sudah baik? Jangan-jangan ada pada mereka akhlak-akhlak yang lebih parah dibandingkan pihak yang dituduhkan atau pihak yang dituduh. Ana mengingatkan asatidzah, tolong berhenti mendidik salafiyin dengan cara seperti itu. Syekh Al-Bukhari sudah memberikan pelajaran manhaj
tarbiyah salafiyah. Untuk disampaikan kepada salafiyin. Diajarkan dan dididikkan. Kata beliau, wa munawalatu hadzal amr wan nadharu fihi la takhda'u li hududhin nafsi wala lil umuri syakhsiyah. Tidak boleh tunduk atau mengikuti kemauan hawa nafsu, emosi, sakit hati, gengsi. Itu semua hududun nafs itu. Nggak boleh, kata Syekh. Nah, tidak pula urusan-urusan pribadi. Dan ini masalah besar, masalah dakwah, masalah manhaj yang mau dibahas. Kemudian beliau melanjutkan, innama mizanu dzalika, tidak lain neraca, mizan dan timbangan permasalahan seperti ini adalah al-manhajus salafi, manhaj salaf dalam menilai. Nah, kalau bicara manhaj salaf yang dijadikan neraca, mizan, ayo tanya kepada ulama. Nah, biarkan ulama yang menjawab. Nah, kemudian ditegaskan alladzi alaihi al-ijtima', yang mana persatuan itu didirikan di atasnya, di atas al-manhajus salafi. Nah, ayyuhas salafiyun, pola tarbiyah ini sekarang ditinggalkan. Apakah asatidzah mengambil pelajaran dengan audio itu? Audio itu tidak diamanatkan kepada selain asatidzah, enggak. Sebagaimana tadi telah disebutkan. Sayang asatidzah tidak bisa mengambil pelajaran dari audio tersebut. Akhirnya, dalam kesempatan lain, Syekh Abdullah Al-Bukhari ketika langsung berhadapan dengan asatidzah, dan Syekh meminta untuk mereka berbicara, untuk menyampaikan alasan-alasan dan hujahnya terhadap perpecahan yang terjadi ini. Bicara 1, 2, 3. Apa kata Syekh? Wallahi, hadzal majlis akkada li ala ma qultu an awraqikum annaha mabniya ala hududin nafs. Demi Allah, kata Syekh, majlis ini semakin menguatkan diriku terhadap apa yang telah aku ucapkan tentang surat data yang kalian kirimkan itu, bahwa itu berdiri di atas kepentingan hawa nafsu. Tadinya Syekh kan sebenarnya pelan-pelan tuh Syekh. Dalam audio Syekh mengatakan penelitian terhadap permasalahan ini dan pembahasan tentangnya tidak boleh tunduk kepada urusan hawa nafsu. Syekh masih mencoba untuk menggunakan redaksi yang halus. Tapi nggak difahamin atau sengaja tidak mau paham. Subhanallah, langsung di depan beliau sendiri, beliau mendengar langsung, asal tidak berbicara, melihat langsung cara berbicaranya. Ya. Akhirnya Syekh menyimpulkan dan memberi kalimat lebih tegas lagi. Demi Allah, kata Syekh, majlis ini semakin meyakinkan aku terhadap apa yang telah aku ucapkan terkait data-data yang kalian kirimkan itu, bahwa itu berdiri di atas hawa nafsu. Nah, selesai fitnah ini.
Berarti kesimpulannya kalau tetap mengikuti apa yang ada dalam data-data itu, atau informasi-informasi lanjutan yang disampaikan di jalsah khusus secara lisan, yang kata Syekh justru ini semakin menguatkan keputusanku, benar-benar dia pengikut hawa nafsu. Pengikut hawa nafsu, bukan pengikut ilmu. Nah, inilah pola tarbiyah yang berbahaya, yang telah menyelisihi pola tarbiyah salafiyah.